Mari kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-9. Markus pasal 9 mulai dari ayat 2 sampai 13. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat genap, jemaat baca ayat ganjil. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Ya, terima kasih untuk pembacaannya. Tema khotbah kita hari ini, listen to him. Ya, dengarkanlah dia. Saudara-saudara, banyak sekali di tengah-tengah dunia ini yang kita dengarkan, apakah itu pengaruh positif atau pengaruh negatif, apakah itu membangun atau meruntuhkan. Banyak sekali yang kita dengar, tapi hari ini di dalam khotbah kita akan diperjelas siapa yang perlu kita dengarkan. Saudara-saudara, ketika seseorang kuliah, ya, kita akan lihat di dalam gambar. Ketika seseorang kuliah, tentu untuk mendapatkan gelar menjadi sarjana, ini sarjana ya, pasti ada perjuangan untuk belajar dengan tekun. Di antara anak-anak kita banyak yang sudah lulus sidang meja hijau, ada yang sudah lulus dan sebentar lagi akan wisuda menjadi sarjana. Mendapatkan sarjana bukan hal yang gampang. Bahkan ada yang sampai mati. Karena dia berjuang menyelesaikan skripsi dengan lembur supaya tidak ngantuk, minum kopi banyak-banyak. Akhirnya naik asam lambung dan mati. Jadi perjuangan menjadi sarjana saja tidak gampang. Kalau orang belum pernah menjadi sarjana mungkin belum mengerti ya. Tapi orang yang sudah pernah mengalami, dia tahu betapa sulitnya memperjuangkan menjadi seorang sarjana. Dan ketika dia menjadi sarjana, melewati proses ini, proses belajar, banyak belajar dengan tekun. Ketika mengalami sarjana,
dia pasti merasa nikmat. Dia bisa menikmati hasil daripada pelajarannya selama ini. Hasil kerja kerasnya ketika di wisuda, dia bisa mengucap syukur dengan dalam. Beda dengan sarjana yang satu ini. Ini sarjana juga, tetapi sarjana instan. Saudara tahu maksudnya apa sarjana instan? Sarjana bukan oleh perjuangan, bukan oleh karena belajar keras, tetapi sarjana dengan ini. Ya, banyak sarjana seperti itu. Berarti dia tidak mengalami proses belajar dengan tekun, ya. Bagaimana menikmati prosesnya, tetapi langsung dapat gelar sarjana. Ini tidak nikmat. Mengapa sarjana yang instan tidak nikmat? Karena dia tidak mengalami prosesnya. Dia tidak mengalami perjuangannya. Dia hanya langsung mendapat gelar. Tetapi di tengah-tengah gelar itu tidak ada yang bisa dikerjakan. Tidak menambah pengetahuan. Tidak ada keahlian. Sehingga orang yang seperti ini tidak akan pernah menikmatinya seperti sarjana yang ini. Sarjana yang dengan tekun belajar. Sarjana yang dengan tekun belajar mati-matian seperti ini, ketika selesai proses yang berat itu, dia akan mendapat kelegaan. Dia akan bersyukur luar biasa. Dia akan memuji Tuhan. Ucapan syukurnya dari dalam. Kenapa? Karena beratnya perjuangan yang sudah dia kerjakan. Tapi orang yang tanpa perjuangan, ketika di wisuda biasa saja. Karena tanpa perjuangan apa-apa. Tanpa ketekunan. Sehingga sarjana ya sarjana, gelarnya aja. Tapi nikmatnya itu tidak ada. Saudara, kita pun sering demikian di dalam hal rohani. Kita mau supaya mengikut Tuhan itu instan. Mengikut Tuhan itu bahagia, gak mau diproses. Gak mau mengalami perjalanan, ada kesulitan, ada penderitaan. Kita maunya langsung dimuliakan. Itu pada umumnya manusia. Kita rindu sekali langsung mendapat kemuliaan tanpa harus mengalami penderitaan. Tapi kita melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ketika di bumi. 6 hari sesudah dia menceritakan penderitaannya, dia membawa 3 orang murid. Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia bawa ke gunung kemuliaan untuk memperlihatkan kemuliaan kepada mereka. Mari kita lihat gambarnya bagaimana Tuhan Yesus di gunung kemuliaan. Inilah Tuhan Yesus di atas gunung kemuliaan bersama 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes ini ya. Dan ketika Tuhan Yesus memperlihatkan kemuliaannya, ada 2 yang berdiri bersama dengan dia, 1 Musa, 1 Elia. Musa sudah mati, Elia sudah mati waktu Yesus di bumi. Tetapi di dalam kemuliaannya, Musa dan Elia bisa mendampingi dia. Inilah kemahakuasaan Allah membuktikan bahwa sebenarnya orang percaya, ini Musa ya, biar tahu kan ada hukum Taurat di tangannya, memperjelas. Hukum Taurat itu diberikan kepada Musa. Ini Nabi Elia yang terangkat ke surga. Mengapa di dalam kemuliaannya dia menampakkan diri bersama dengan Musa dan Elia, membuktikan bahwa orang yang percaya kepadanya walaupun telah mati, hidup. Ini satu poin penting yang perlu kita ketahui. Nabi Musa, Nabi Elia sebenarnya sudah mati, tetapi bersama dengan Yesus membuktikan ada kehidupan.
sesudah kematian. Jadi apa yang dituju Tuhan Yesus, apa yang mau disampaikannya melalui kemuliaannya di atas gunung dan berbicara dengan Musa dan Elia. Musa adalah nabi yang mewakili Taurat. Musa ini membawa Taurat bagi bangsa Israel. Kepada Musa lah disampaikan hukum-hukum Taurat melalui Musa. Dan akhirnya saudara, orang Israel melekat kepada hukumnya. Melekat kepada hukum Tauratnya. Bukan kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, orang Israel menolak Yesus. Orang Israel menyalibkan Yesus, menerima hukum Taurat. Padahal saudara tahu apa isi hukum Taurat ini? Dan apa yang disampaikan oleh Nabi? Mari kita baca dari Yohanes 1 ayat 45. Yohanes pertama ayat 45. Tentang apa yang disampaikan oleh Musa dan oleh para nabi yang diwakili oleh Nabi Elia. Yohanes 1 ayat 45 saya akan bacakan kepada kita semua. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Berarti sebenarnya Musa menyebutkan di dalam Tauratnya itu tentang Yesus. Para ahli Taurat tidak mengerti. Musa sudah menubuatkan di dalam Tauratnya ya, Taurat Musa. Kalau orang-orang zaman sekarang juga itu sering sekali Taurat Musa yang dihafalkan, disampaikan tiap-tiap minggu ya. Taurat Musa, 10 hukum Taurat. Taurat yang kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu, itu Taurat ya. Taurat ini diberikan oleh Tuhan kepada Musa, tetapi isi seluruh hukum Taurat itu, isi daripada perjanjian Allah dengan Musa adalah tentang Kristus. Jadi dalam hukum Taurat itu pun diceritakan tentang Yesus. Dalam kitab para nabi juga diceritakan tentang Yesus. Sudah ada nubuat tentang Yesus ya. Dinubuatkan tentang Yesus oleh Taurat dan juga oleh nabi. Yang kedua, dari Roma pasal 3. Roma pasal yang ketiga ayat 21. Roma 3 ayat 21 saya akan bacakan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi kitab Taurat dan kitab para nabi menyaksikan bahwa kebenaran itu bukan berasal dari hukum Taurat. Tetapi dari mana? Ayat 22 jawabannya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Di dalam Taurat Musa, di dalam kitab para nabi menuliskan bahwa manusia dibenarkan bukan oleh hukum Taurat, bukan oleh kitab para nabi, tetapi oleh Yesus Kristus. Kita harus mengerti, Taurat itu perjanjian lama, para nabi perjanjian lama, tapi dua-dua ini mewakili bahwa isinya menceritakan tentang Yesus. Bahwa Yesus yang bisa membenarkan seluruh manusia mulai dari perjanjian lama sampai kepada masa Tuhan Yesus, sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada zaman akhir ini.
Kita hidup sekarang zaman akhir. Di zaman akhir ini sama isinya. Isi perjanjian lama adalah menceritakan tentang Yesus. Yesuslah yang bisa membenarkan manusia. Dalam zaman akhir ini juga menceritakan bahwa Yesus yang dapat membenarkan manusia. Tidak ada yang lain. Jadi isinya semua tentang Yesus. Arahnya kepada Yesus. Jadi apa yang sedang dibahas oleh Tuhan Yesus dalam kemuliaannya dengan Musa dan Nabi Elia. Apa yang mereka sedang cakapkan? Apa yang sedang perbincangkan? Masalah apa? Sehingga dia bisa memperlihatkan dirinya dalam kemuliaan. Mari kita baca dari Lukas pasal 9 ayat 31. Itu isi pembicaraan mereka. Lukas pasal 9 ayat 31. Mulai dari ayat 30 saya akan bacakan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Berarti tujuan Yesus datang ke bumi dan pergi ke Yerusalem adalah menggenapi nubuat tentang dirinya yang sudah ditulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, bahwa dia akan mengalami banyak siksaan, banyak aniaya, penderitaan, dan sampai disalibkan. Ini isi pembicaraan antara Yesus Kristus dengan Musa dan Nabi Elia. Berarti saudara-saudara, apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, oleh hukum Taurat pasti genap, dan penggenapannya adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Maka waktu Yesus menceritakan kepada para murid-murid belum mengerti akan hal itu. Murid-murid bingung bahwa Yesus harus mati, tapi Musa sudah tahu. Nabi Elia sudah tahu. Sehingga sekarang dia memperlihatkan diri dalam kemuliaan dan meneguhkan bahwa Kristus akan melakukan itu. Jadi sesudah Tuhan Yesus menampakkan diri berbicara tentang kematiannya dengan Musa dan Nabi Elia, Petrus, Yakobus, Yohanes ketakutan. Mereka ketakutan melihat apa yang di depan mata mereka, dan mereka tidak tahu apa lagi yang mau diucapkan, sehingga yang dia katakan apa? Tuhan, aku akan mendirikan 3 kemah di sini. 1 untukmu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, gitu ya. Nggak tahu apa mau diucapkan. Melihat kemuliaan itu, pakaian Yesus itu putih berkilat-kilat. Nggak ada yang bisa digambarkan di bumi ini. Itulah kemuliaan. Berarti waktu Petrus melihat itu bersama dengan kedua temannya, mereka ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah ketakutannya, Tuhan, muncul suara dari sorga, muncul suara dari awan, berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anakku. Mana Musa, mana Elia? Pergi. Karena bukan Musa yang perlu didengar, bukan Elia. Ini dia, Yesus yang perlu kamu dengarkan. Walaupun Musa sudah memberikan hukum Taurat, bukan itu. Walaupun para nabi menubuatkan tentang Yesus, bukan nabinya yang perlu, tapi Yesus ini yang sudah menggenapi. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tidak ada 2 yang perlu didengarkan, hanya 1. Dengarkanlah dia. Kristus yang perlu kita dengar, Kristus yang menyelamatkan kita. Bukan Musa melalui Tauratnya, bukan Elia melalui kitab para nabi,
tetapi Kristus yang telah menggenapi apa yang ditulis dalam Taurat Musa, apa yang dinubuatkan oleh para nabi, sudah genap. Karena itu sudah genap, maka ketika suara ini datang, Musa dan Elia tidak nampak, tidak kelihatan lagi. Yang hadir, yang ada tinggal Yesus. Tinggal Yesus seorang diri bersama ketiga muridnya. Dan suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Singkirkan semua yang tidak membawa kita kepada keselamatan. Bukan aturan-aturan, bukan hukum-hukum, tetapi ini dia, Kristus telah datang menyelamatkan kita dari semua hukuman dosa yang harusnya menimpa kita. Dengarkan dia. Jangan dengarkan yang lain. Yang lain tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi Kristus inilah yang perlu kita dengarkan. Itu suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jangan menyimpang kepada yang lain. Kalau kita mendengarkan yang lain, tidak akan membawa kita kepada keselamatan jiwa. Tapi kalau kita mendengarkan anak yang dia kasihi, itulah Yesus Kristus, ini menjamin kita mendapat kehidupan kekal. Nah saudara-saudara, sesudah dia mendengar suara ini, suara yang berbicara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini membuktikan bahwa pengertian-pengertian para murid harus diluruskan. Banyak pengertian-pengertian yang selama ini masih salah harus diluruskan. Artinya apa? Kamu mau aku langsung dimuliakan. Kamu mau kamu ikut langsung dimuliakan. Tapi ingat, untuk sampai kepada kemuliaan, ya, untuk sampai kepada kemuliaan ini, ya, sampai kepada kemuliaan itu harus melewati penderitaan. Maka perhatikan apa yang dikatakan Yesus sesudah mereka melihat kemuliaan itu. Dari Markus pasal 9 tadi, kita baca dari ayat 8. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara ngerti apa maksudnya? Waktu Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah, Tuhan Yesus juga larang, jangan ceritakan kepada siapapun sebelum anak manusia mati. Sekarang juga ketika mereka melihat kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan berpesan, jangan menceritakan kepada siapapun sebelum anak manusia bangkit. Artinya bahwa kematian, kebangkitan harus terjadi terlebih dahulu, baru ada kemuliaan. Jadi tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Saudara-saudara yang mau aman-aman aja ikut Tuhan, gak akan ada kemuliaan saudara. Ingat itu. Siapa yang mau beres aja, aman saja, ngikut Tuhan, gak ada pergumulan, gak ada penderitaan, gak ada beban, gak akan menerima kemuliaan. Jadi sarjana aja banyak pergumulan saudara, banyak perjuangan. Apalagi mendapat kemuliaan kekal bersama dengan Allah, tidak mungkin kita menghindari penderitaan. Tuhan Yesus mau dimuliakan selama-lamanya lewat kayu salib. Dia harus mati dulu, barulah dikubur, pada hari ketiga bangkit, dan naik ke surga dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Berarti melewati penderitaan. Dia harus ditolak oleh tua-tua, dianiaya, disiksa, lalu disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi dia berkemenangan. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke sorga, barulah dimuliakan selamanya. Saudara-saudara mau dimuliakan secara instan?
atau mau dimuliakan dengan proses? Jauh lebih enak mendapat kemuliaan surga melalui proses. Ketika kita diproses Allah, banyak menderita oleh karena nama Yesus, kita akan menikmati kemuliaan kekal. Tapi mengikut Yesus gak pernah mengalami tolakan, gak pernah mengalami siksaan, gak pernah diejek orang. Ya, lalu saudara mau dimuliakan bersama Yesus di surga. Cocok gak itu? Itu namanya kemuliaan instan. Gak mau menderita tapi langsung mau mendapat kemuliaan. Tuhan Yesus sendiri berpesan kepada muridnya, jangan ceritakan tentang kemuliaan yang kau lihat sebelum anak manusia bangkit. Berarti proses kemuliaan itu harus lewat kematian dulu. Mati dulu, menderita dulu, baru dimuliakan. Kita pun di bumi, kenapa Tuhan berikan umur panjang kepada kita dan kita toh pasti mati? Hidup ini kan sementara tadi ya. Hidup ini sementara. Harta itu juga titipan. Itu lagu pujian pemuda tadi kan. Harta titipan. Harta dunia kau cari. Harta surga gak pernah kau perjuangkan. Semua akan sia-sia. Itu lagunya. Berarti kalau kita mengerti aku toh pulang. Kalau aku pulang berarti selama masih ada waktu, kesempatan berbuat, aku akan berbuat supaya sungguh aku menikmati kemuliaan kelak di sorga bersama Tuhan. Kalau kita mengikuti proses ya, sesudah diselamatkan kita mau diproses oleh Tuhan, mengalami penderitaan demi nama Tuhan, maka kemuliaan itu nikmat rasanya. Ya, nggak ada lagi bandingannya nanti. Gak sebanding kemuliaan Allah dengan penderitaan yang kecil sekarang ini. Tapi itu pun kita langsung menolak ya. Gak mau nanti kalau aku PI, aku ditolak. Gak mau kalau aku melayani nanti apa kata orang. Gak mau aku makan perasaan gitu ya. Itu namanya mau dimuliakan tanpa menderita. Tapi Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Dia sudah memberi teladan kepada kita bahwa kemuliaan kekal harus lewat proses. Proses penderitaan. Dan mengapa dia menderita? Karena lewat itulah ada jalan keluar dari upah dosa ialah maut. Maut itu ditelan ketika dia bangkit. Upah dosa ialah maut. Ketika Yesus bangkit, maut telah ditelan. Telah dikalahkan. Maka siapa yang memiliki Yesus, dia mengalahkan kematian. Dan dia akan hidup bersama Tuhan selamanya. Ini kesenangan. Inilah kebahagiaan. Jadi siapa yang punya pengharapan bangkit bersama Yesus, itu pengharapan yang menghiburkan. Dan siapa yang meyakini dia akan mendapat kemuliaan bersama dengan Tuhan, maka penderitaan itu dianggap sangat kecil. Penderitaan zaman sekarang yang kita hadapi sangat kecil dibanding kemuliaan yang akan kita terima yang diberikan oleh Tuhan. Setuju ya, mau mendapat kemuliaan dengan proses atau mau kemuliaan instan? Ya, tentu kalau kemuliaan instan gak ternikmati. Kemuliaan yang punya proses, waktu di proses itu pun kita menikmati karena kita merasakan Allah beserta kita. Allah menyertai kita tiap-tiap proses yang ada. Ketika seseorang berjuang belajar, lalu dia tidak dapat, otaknya tertutup, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan bukakan. Ini proses. Ketika Tuhan buka otaknya, dia ngerti, dia pasti bersyukur. Makasih Tuhan, gak bisa kuandalkan otakku kalau bukan Tuhan yang membukakannya. Tapi coba semua lancar-lancar aja. Ya, nggak ada proses apa-apa. Dapat sarjana pun dia nggak sepele. Dianggap kurang berharga. Kita pun kalau selamat tanpa proses, waktu diselamatkan, kita tidak menghargai kematian Yesus. Maka untuk sampai kepada keselamatan juga punya proses. Sehingga waktu kita sampai dengan proses yang ada, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau bukan oleh anugerah-Mu,
Kalau bukan engkau yang membuka rahasiamu, aku tidak pernah mengerti. Aku tidak pernah tahu betapa dalamnya rahasiamu ini. Tapi ketika engkau bukakan, berharga luar biasa. Jadi saudara-saudara, walaupun sudah lama belajar, jangan merasa bahwa oh Tuhan gak mengasihi aku. Bukan. Tuhan izinkan ada proses kita belajar lama supaya sesudah kita mendapatkannya, kita sangat menghargainya. Saya punya pengalaman seperti itu. Saya sulit sekali dulu nangkap firman. Begitu dapat, begitu dibukakan, saya pegang erat dan saya tidak mau lepas sedikit pun. Itu artinya, saya sangat menghargai. Tuhan, kalau kau tidak bukakan, orang tidak akan ngerti, termasuk saya. Begitulah banyak manusia zaman sekarang ini. Kalau bukan Tuhan yang bukakan, dia tidak akan mengerti. Karena ini adalah rahasia Allah. Jadi kalau kepada kita rahasia Allah dibukakan, itu adalah anugerah terbesar. Itu yang dikatakan dengan kasih karunia. Anugerah terbesar, siapa mengerti rahasia Allah, itu jauh lebih besar daripada seluruh harta bumi ini. Ya, maka lagu pujian katakan apa? Untuk apa engkau memiliki seluruh dunia ini kalau nyawamu binasa? Untuk apa? Karena nyawa diselamatkan itu jauh lebih berharga daripada seluruh bumi. Karena bumi akan berakhir. Tapi nyawa kita akan kekal bersama Tuhan. Mendapatkan kemuliaan di surga. Saudara mau dimuliakan di sini sementara? Atau mau mulia bersama Tuhan selamanya? Siapa yang mau mendapat kemuliaan yang sementara saja di sini? Gak ada ya. Siapa yang mau mendapatkan kemuliaan sementara saja di sini? Di sana nggak usah. Yang penting di sini aku dimuliakan, dipuji, dihormati, cukup. Ada? Tentu dalam hati kita mau dimuliakan di sini dan di sana. Nggak mau pilih satu gitu ya. Itu biasanya orang. Mau pilih mana? Di bumi atau di sana? Dua-duanya gitu. Nah, tetapi kalaupun kita mendapat kemuliaan sementara di sini, akan berakhir. Kalau kemuliaan di sorga itu kekal adanya. Jadi yang kekal itu yang perlu kita perjuangkan. Kalau yang sementara ini kalau Tuhan kasih ya terima kasih. Kan gitu. Kalaupun gak dikasih terima kasih. Tapi kalau untuk kemuliaan kekal ya harus kita perjuangkan bagaimana itu menjadi milik kita. Dengan proses ya. Jadi yang belum sampai kepada iman, ingat. Kematian Yesus satu-satunya. Enggak ada pilihan. Jangan lari kemana-mana. Jangan dengarkan siapapun yang menimpangkan saudara dari kebenaran. Kristus adalah keselamatan. Di luar itu tidak ada. Maka suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan teman-teman. Bisa teman-teman menimpangkan kita. Tapi dengarkanlah Kristus. Kepada murid-murid dikatakan oleh suara dari sorga. Dengarkan ini anak yang kukasihi. Ini akan mati. Dan lewat kematiannya kamu akan diselamatkan. Lewat kebangkitannya dia akan dimuliakan. Dan bersama dengan engkau akan dimuliakan. Jangan dengarkan Nabi Musa, Nabi Elia. Kenapa? Karena mereka juga menubuatkan tentang Yesus, bukan tentang diri mereka. Dengarkanlah ini. Dengarkanlah anak yang kukasihi ini. Jangan berpegang pada hukum Taurat Musa. Jangan berpegang pada para nabi. Karena mereka mengarah kepada Yesus. Itu maksudnya di sini. Dengarkanlah Yesus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, oleh hukum Taurat. Sehingga yang perlu kita dengar cukup satu. Jadi gak capek. Gak capek telinga kita ya. Dengar sana, dengar sini, pusing. Tapi dengarkanlah Yesus Kristus. Satu-satunya yang membawa kita kepada keselamatan. Satu-satunya yang membawa kita kepada kemuliaan kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bagaimana murid-murid sulit mengerti rahasia kebangkitan. Tetapi Engkau penuh dengan kasih.
penuh dengan kesabaran, mendidik murid-murid, karena merekalah yang akan ditinggalkan di bumi untuk menceritakan firman-Mu, menceritakan kebenaran, supaya mereka sendiri sudah percaya, mengalami terlebih dahulu, sehingga ketika murid-murid diteguhkan, mereka pun akan membawa kabar baik. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa kami pun untuk sampai kepada keselamatan, ada proses pengenalan akan Tuhan. Dan lewat proses itulah, ketika kami sampai kepada anugerah keselamatan, kami sangat menghargainya. Dan ketika kami mendapat kemuliaan kekal di surga, dengan proses menyangkal diri, memikul salib, selama kami di bumi, kami menikmatinya. Karena itulah perjuangan setiap orang yang percaya, supaya kami hidup berguna bagi Tuhan dan memiliki kemuliaan bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Biarlah kemurahan Tuhan turun atas diri kami, membuka pikiran kami, dan memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.